wabarakatuh. Saya Isti Kusuma Wardani akan menjelaskan tentang pengertian time value of money. Time value of money atau nilai waktu uang adalah sebuah konsep yang menyebutkan bahwa uang sebesar Rp1 yang dapat diterima saat ini adalah lebih bernilai dibandingkan Rp1 yang akan diterima dalam waktu yang akan datang. Sedangkan menurut Imam Nabawi, yaitu definisi terkait penambahan nilai uang yang didasarkan pada nilai waktu adalah kategori riba sebagaimana pernyataan beliau sebagai berikut. Konsep nilai waktu uang diperlukan oleh manajer keuangan dalam pengambilan keputusan ketika akan melakukan investasi sumber dana pinjaman yang akan dipilih. Istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut. PV present value atau nilai sekarang. SI simple interest dalam rupiah. PV future value atau nilai yang akan datang. Annuity atau serangkaian pembayaran yang sama selama periode waktu tertentu yang sama pula. Interest. Sama dengan interest atau suku bunga. Tahun ke atau jumlah periode. PO atau jumlah pokok yang akan diakumulasikan. Formulasi PV, PF atau 1 plus IN. PV, FV atau 1 plus IN. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Kurnia Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Konsep nilai waktu uang atau time value of money concept merupakan konsep yang dapat dipahami sebagian besar orang di dunia. Teorinya adalah uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dibandingkan sejumlah uang yang sama di masa yang akan datang. Contohnya, uang sejumlah Rp6.000 saat ini dapat membeli 1 liter beras dengan kualitas sedang. Namun, dengan jumlah uang yang sama, tidak dapat membeli 1 liter beras di masa yang akan datang. Jadi, sudah terlihat jelas bahwa kualitas nilai uang tergerus seiring berjalannya waktu. Tergerusnya nilai uang tersebut disebut dengan inflasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Sni Furaidah akan menjelaskan penjelasan dari pemateri pertama, yaitu tentang konsep time value of money. Terdapat 2 alasan utama yang mendasari munculnya konsep nilai waktu uang, yaitu 1. Presensi of inflation dengan memasukkan tingkat inflasi dalam perekonomian. Dapat dimisalkan dikatakan tingkat inflasi sebesar 10% per tahun. Seseorang dapat membeli 10 unit komoditas pada hari ini hanya dengan membayar Rp1 juta. Namun bila ia membeli tahun depan dengan sejumlah uang yang sama, yaitu Rp 1 juta rupiah, maka ia hanya dapat membeli 9 komoditas yang sama. Oleh karena itu, ia akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uangnya akibat inflasi. Kemudian yang kedua, presensi present consumption to future consumption. Bagi kebanyakan individu, present consumption lebih disukai daripada future consumption. Katakanlah jika tingkat inflasi sama dengan 0, sehingga dengan 1 juta rupiah, seseorang dapat membeli 10 unit komoditas pada hari ini maupun tahun depan. Bagi kebanyakan orang, mengkonsumsi 10 unit komoditas saat ini lebih disayangi daripada mengkonsumsi 10 unit komoditas pada tahun depan. Dengan alasan ini, walaupun tingkat inflasi nihil, Rp 1 juta rupiah lebih disukai dan dikonsumsi hari ini. Oleh sebab itu, untuk menunda konsumsi,
ialah syarat kompensasi. Dan Saya Siti Nur Aisyah, saya di sini akan menjelaskan tentang poin C, yaitu cara mengatasi penurunan nilai uang. Mengatasi penurunan nilai uang karena inflasi dan dimakan waktu adalah dengan membuat uang tersebut lebih produktif dan atau memberi imbal hasil melebihi laju inflasi. Cara yang paling efektif adalah menginvestasikan dana tersebut agar menghasilkan imbal hasil di atas laju inflasi sehingga membuat nilai uang Anda relatif tetap atau bahkan bisa bertambah. Selain inflasi, kita harus memperhatikan biaya-biaya yang mungkin akan muncul dalam investasi kita. Seperti yang kita ketahui, sering sekali instrumen yang kita gunakan dalam berinvestasi membutuhkan biaya-biaya pengelolaan dan juga penggunaannya. Ada beberapa biaya yang mungkin muncul dalam investasi kita. Contohnya seperti pajak bumi bangunan atau untuk investasi berupa properti, zakat yaitu bagi seorang muslim wajib berzakat apabila mempunyai emas dan juga lain-lain. Terima kasih. Baik, saya dari Senawati akan melanjutkan penjelasan sebelumnya yaitu tentang pengertian anuitas. Anuitas yaitu suatu rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Anuitas atau cicilan juga diartikan sebagai sejumlah pembayaran yang biasanya dilakukan secara teratur berdasarkan waktu, bisa berupa kali dalam setahun, bulanan, mingguan, atau harian. Anuitas ada dua, yaitu anuitas pasti dan anuitas hidup. Nilai anuitas pada saat ini umumnya digunakan untuk mengetahui nilai kas pembayaran berulang dalam penyelesaian pengadilan, dana pensiunan, dan pinjaman. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Aisyah Solehah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai sekarang dari anuitas atau yang biasa disebut dengan value of annuity. Nilai sekarang dari anuitas adalah nilai saat ini dari pembayaran masa depan atau dari anuitas dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian tertentu atau tingkat diskonto, di mana semakin tinggi tingkat diskonto maka akan semakin rendah nilai sekarang dari anuitas ini. Untuk rumus akan dijelaskan oleh video berikut dan juga nanti akan dijelaskan dengan contoh-contohnya atau salah satu contohnya. Untuk rumus nilai sekarang dari anuitas yaitu PFA sama dengan PMT kali 1 min 1 plus N pangkat min N per I, di mana PFA-nya ini yaitu nilai sekarang dari anuitas, dan untuk PMT-nya itu pembayaran per periode. I ini yaitu tingkat suku bunga per periode, dan maksud N di sini yaitu jumlah periode. Untuk contoh soal, mari kita simak video berikutnya. Untuk contoh kasus yaitu Bu Rizka ingin menabung uangnya setiap tahun sebanyak 1 juta setiap permulaan tahun selama 5 tahun di suatu bank. Jika tingkat bunga yang berlaku adalah 15% per tahun dan dibayar secara majemuk, berapakah jumlah nilai sekarang dari tabungan Bu Rizka selama 5 tahun? Mari kita jawab. Kita tulis dulu, diketahui itu PMT sejumlah 1 juta, ini PMT-nya ya. PMT sama dengan 1 juta. Kemudian ada ini 15% bunga, yaitu tingkat bunga yaitu I-nya itu 15% atau sama dengan 0,15. Kemudian selama 5 tahun di suatu bank, berarti N-nya ini yaitu 5.
Kemudian yang ditanya itu jumlah nilai sekarang dari tabungan Bu Rizka, yaitu PVA. Kemudian kita jawab, kita ngikutin rumusnya, yaitu PVA sama dengan PMT 1 min 1 plus I pangkat min N per I, yaitu 1 juta PMT nya. Kemudian 1 min 1 plus I nya itu kan 0,15 ya, pangkat min N per I nya itu 0,15. N nya ini 5 ya, sama dengan itu 3.352.100,11. Jadi ini nilai sekarang dari anuitas atau dari tabungan Bu Rizka selama 5 tahun mendatang. Untuk mendapatkan jumlah nilai sekarang dari tabungan Bu Rizka itu, kita buat tabel dulu ya. Biar mempermudah, di sini sudah ada tabel nilai setiap awal tahun, akhir tahun, dan pendapatan bunga. Di sini ada nilai akhir masa datang. Akhir masa datang itu rumusnya kan Fn 1 plus I pangkat N, dimana Fn nya ini nilai awal, yaitu yang 1 juta tadi. Kemudian I nya ini tingkat suku bunga, dimana tadi tingkat suku bunga itu 0,15 ya. Kemudian N itu jumlah tahunnya itu kan 5. Mari kita hitung nilai akhir masa datang. Nilai akhir masa datang ke 1. Itu Fn-nya tadi nilai awal ini 1 juta ya. Kemudian per 1 plus I-nya itu kan 0,15 pangkat 5. Ini sama dengan 869.565,22. Ini nanti untuk mendapatkan nilai akhir masa datang kedua, ketiga, dan keempat, dan juga kelima, kita tinggal ngubah N di sini ya. Bisa dihitung sendiri kan.